Selalu guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi di video kali ini seperti biasanya menjelang lebaran tentunya bakalan ada rekomendasi smartphone yang buat dibeli di saat lebaran nanti. Segmen yang mau kita bahas kali ini adalah smartphone 1 jutaan. Langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya kita bumper dulu. Oke, sebelum masuk ke videonya, disclaimer dulu. Smartphone yang bakal dipilih di sini adalah smartphone yang tentu aja udah pernah kuliah sore review. Barangnya nggak goib dan barangnya sesuai atau bahkan lebih murah dari spek yang dikasih. Langsung aja. Yang pertama ini ada Samsung Galaxy A03. Smartphone paling murah yang masuk di rekomendasi kali ini. Yap, A03 ini jadi smartphone paling murah yang bisa kalian pilih buat lebaran nanti. Secara desain ini biasa aja. Ini punya bahasa desain yang mirip-mirip kayak iPhone 11 dan iPhone 12. Untuk layar nggak ada yang spesial, tapi udah cukup oke buat dipakai. Kalau buat performanya ini tergolong bagus buat smartphone 1,5 jutaan. Chipsetnya UniSoC T606. Buat jalinin banyak aplikasi harian udah cukup banget. Dipakai ngegame ringan ini juga udah lumayan nendang. Kalau buat kameranya, ini punya resolusi 48 megapiksel di bagian belakang dan 5 megapiksel di bagian depannya. Untuk hasil foto buat smartphone 1,5 jutaan ini udah lumayan oke, bisa bersaing lah dengan kompetitornya. Untuk video nggak terlalu spesial, tapi udah bisa hasilin gambar yang tetap cukup jelas terlihat. Nah, buat harganya sendiri Samsung Galaxy A03 ini dibanderol dengan harga Rp1.530.000. Kalau kalian tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Next ke smartphone kedua yaitu ada Infinix Hot 10s. Smartphone ini umurnya udah setahun, tapi buat smartphone 1 jutaan ini rasanya susah buat cari penantangnya. Buat desain ini biasa aja ya, nggak ada yang spesial sama sekali. Cuma kalau kalian nggak terlalu mentingin desain ya udah. Terus kalau buat layarnya ini tergolong gede, yaitu 6,82 inci 90 Hz yang buat dipakai nonton atau main game bakalan puas. Ngomong-ngomong main game, performanya ini udah gacor ya. Di harga segini kalian bisa dapetin smartphone yang pakai chipset MediaTek Helio G85. Performanya udah kenceng banget buat smartphone di bawah 2 jutaan. Kalau buat kameranya ini ada 3 bagian nih. Di bagian belakang yang punya resolusi 48 megapiksel pada kamera utamanya. Lalu ada satu buah kamera di bagian depan yang punya resolusi 8 megapiksel. Untuk hasilnya ini nggak terlalu bagus, cuma sekali lagi ini udah cukup banget. Ini HP tuh bakalan lebih cocok ya buat kalian yang nyarinya performa. Nah, untuk harganya sendiri, Infinix Hot 11s ini dibanderol dengan harga Rp1.795.000. Kalau kalian tertarik sama smartphone-nya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Oke, lanjut yang ketiga, ini ada Realme Narzo 50A Prime. Yap, smartphone ini masih baru banget dari Realme. Dengan harga di bawah 2 jutaannya, Realme Narzo 50A Prime ini benar-benar menarik nih buat dilirik. Desainnya ini keren banget, nggak berasa smartphone 1 jutaan. Finishingnya yang glossy juga bikin smartphone ini nggak berasa murahan sama sekali. Kalau buat layarnya ini udah Full HD Plus 6,6 inci, yang buat dipakai ini udah tergolong enak. Detailnya dapet, warnanya juga cukup kaya. Kalau buat performanya ini pakai chipset UniSoC T612, yang performanya udah lumayan banget buat dipakai kebutuhan harian, main game-game ringan yang juga masih oke dan masih tergolong cukup nendang. Sementara itu kalau buat kameranya ini ada 3 di bagian belakang yang punya resolusi 50 megapiksel dan punya resolusi 8 megapiksel di bagian depannya. Hasilnya kalau untuk foto ya lumayan lah, cuma kalau buat video ini agak kurang ya. Untuk harga sendiri Realme Narzo 50i Prime ini dibanderol dengan harga Rp1.799.000. Buat yang tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Next yang keempat, ini ada Redmi 10C. Yap, smartphone ini juga masih baru banget nih. Kuliah sore masih 3 hari pakai ya, dan selama pakai juga cukup puas, makanya bisa masuk rekomendasi ini. Untuk desain ya lumayan lah, lumayan berani. Kalau buat layar, ini pakai layar IPS 6,7 inci yang buat dipakai ini udah cukup enak. Cuma untuk warnanya di sini tuh kerasa agak kurang nendang ya, jadinya buat dipakai nonton film, feels-nya bakalan kurang berasa. Untuk performa ini oke banget nih.
Chipsetnya ini Snapdragon 680 yang biasanya dipakai di smartphone 2-3 jutaan. Tapi Xiaomi bisa kasih di smartphone 1 jutaannya ini. Kalau buat kameranya ini ada 50 megapiksel di bagian belakang dan 5 megapiksel di bagian depan. Untuk hasilnya ya biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Cuma udah cukup banget buat kebutuhan sehari-hari. Nah, buat harganya sendiri Redmi 10C ini dibanderol dengan harga Rp1.899.000. Buat yang tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, lanjut ke smartphone kelima, yaitu ada Infinix Hot 11s. Smartphone ini menarik banget nih untuk harga di bawah 2 jutaan. Dan sering juga jadi smartphone mendang-mending yang udah mendukung fitur NFC. Untuk desain ini nggak terlalu spesial dan cenderung biasa aja. Tapi kalau di bagian depannya, ini ada layar berukuran 6,78 inci beresolusi Full HD Plus yang buat dipakai nonton ini tuh enak ya. Refresh rate juga udah 90 Hz, jadinya buat dipakai scrolling-scrolling bakalan tambah nyaman. Kalau buat performa ini pakai chipset MediaTek Helio G88, chipset pembaharuan dari MediaTek Helio G85 yang bedanya ini nggak terlalu signifikan. Dipakai harian, ngegame ringan dan ngegame yang lumayan berat, ini masih bisa banget buat diandelin. Cocok lah buat yang hobinya ngegame. Oh ya, ditambah ini juga speakernya udah stereo ya, jadinya buat nonton atau ngegame itu bakalan lebih enak. Untuk kameranya ini punya resolusi 50 megapiksel di bagian belakang dan 8 megapiksel di bagian depannya yang hasilnya lumayan oke dan udah cukup buat kebutuhan harian. Kalau untuk video ya biasa aja, masih geter-geter kayak smartphone 1 jutaan pada umumnya. Untuk harganya sendiri, Infinix Hot 11s NFC ini dibanderol dengan harga Rp1.900.000. Kalau kalian tertarik sama smartphone yang satu ini, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Next, yang keenam, ini ada Infinix Note 11. Yap, bisa dibilang untuk smartphone di bawah 2 juta ini jadi salah satu yang paling favorit buat kuliah sore. Ini tersedia dalam dua varian ya, RAM 4 yang harganya 2 juta kurang sedikit dan RAM 6 yang udah dapat NFC. Tapi harganya ini ada di 2,3 jutaan. Nambahnya agak lumayan nih. Oke, buat desain jujur aja ini cakep. Buat smartphone budget, Infinix tetap kasih desain yang bagus ya di smartphone ini. Untuk layar ini juga menang banyak. Yap, panelnya ini AMOLED 6,7 inci yang buat dipakai nonton bakalan manjain mata kita. Apalagi speakernya udah stereo punya, yang benar-benar bisa bikin pengalaman nonton ini makin asik. Untuk performanya ini pakai MediaTek Helio G88 yang sama cakepnya kayak Infinix Hot 11s tadi. Dipakai ngegame yang lumayan berat, ini masih cukup ngangkat. Untuk baterainya ini 5000 mAh, kecepatan ngecasnya 33 watt. Kalau buat kameranya ini 50 megapiksel di bagian belakang dan 16 megapiksel di bagian depannya. Hasilnya lumayan oke buat di kelasnya. Ditambah untuk perekaman video ada ultra stabilnya juga. Udah berasa menang banyak lah smartphone yang satu ini. Nah, buat harga sendiri Infinix Note 11 ini dibanderol dengan harga Rp1.928.000 buat yang RAM 4GB ya. Buat kalian yang tertarik sama smartphone yang satu ini langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, yang terakhir ini ada Realme C35, smartphone yang juga tergolong baru dari Realme. Buat desain ini juara banget. Di video review juga banyak yang muji. Mulai dari frame mengotaknya, warnanya, desain kameranya, sampai finishing secara keseluruhan yang bikin smartphone ini bagus banget secara looks. Cuma setelah dibalik ke bagian depannya, sayang banget nih desainnya masih water notch drop dan bezelnya juga masih kerasa tebal. Untungnya kualitas layarnya ini mendukung banget. Cakep buat ukuran smartphone di kelasnya dengan pakai panel IPS, resolusinya Full HD Plus dan luas layar ada di 6,6 inci. Kalau buat performa ini pakai Uni SoC T616 yang performanya udah cukup bisa geber kebanyakan aplikasi dan game-game menengah ke bawah. Untuk kamera ini punya resolusi 50 megapiksel di bagian belakang dan 8 megapiksel di bagian depannya. Buat hasilnya ini bisa dibilang cukup cakep. Untuk fotonya ya, cuma kalau untuk video ini agak kurang nih buat hasilnya. Untuk harga sendiri Realme C35 ini dibanderol dengan harga yang mepet banget ke angka 2 juta yaitu Rp1.995.000. Buat yang tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore.
Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!